Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Nurjana, NPM 2022 10090. Saya dari kelas A, mata kuliah analisis laporan keuangan. Adapun tugas yang diberikan dosen kepada saya yaitu susunlah neraca, rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Baiklah, itulah saya akan membahaskan penjelasan dari laporan tersebut. Kita masuk di neraca perusahaan PT Angin Ribut, yaitu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Di sini kenapa saya membuatkan dalam bentuk tabel, karena dalam bentuk agar lebih jelasnya. Seharusnya itu di dalam neraca harusnya itu berbentuk T, tapi saya buatkan dalam bentuk tabel. Jadi di sini ada komponen di bagian aset. Aset itu ada namanya aset lancar. Aset lancar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kas, piutang usaha, persediaan. Di bagian kas itu jumlah rupiahnya ada 200 juta, sedangkan piutang usaha 150 juta, persediaan 100 juta. Jadi total aset lancar itu sebesar 450 juta, karena kita menjumlahkan dari bagian kas sampai dengan persediaan, jadi totalnya itu 450 juta. Kita masuk aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu seperti properti, pabrik, dan peralatan. Ada sebesar rupiah 300 juta. Jadi total aset tidak lancar sebesar 300 juta. Jadi jumlah keseluruhan total aset sebesar 750 juta. Baik, kita kembali ke komponen liabilitas. Komponen liabilitas itu ada liabilitas jangka pendek, yang di dalamnya itu ada utang usaha. Jumlah rupiah yaitu sebesar 80 juta. Total liabilitas jangka pendek itu sebesar 80 juta. Karena kenapa 80 juta? Karena di situ komponennya cuma ada satu, yaitu utang usaha. Liabilitas jangka panjang itu ada komponen utang bank jangka panjang. Jumlah rupiahnya itu ada sebesar 100 juta. Total liabilitas jangka panjang, jumlah rupiahnya itu ada 100 juta. Total liabilitas totalnya itu kita jumlahkan saja dari total liabilitas jangka pendek dengan total liabilitas jangka panjang. Jadi total liabilitas 180 juta. Di sini ada ekuitas. Ekuitas itu ada komponen modal saham, laba ditahan. Modal saham itu sebanyak jumlah rupiah 500 juta, laba ditahan jumlahnya sebanyak 70 juta. Jadi total ekuitas itu 570 juta. Kenapa di sini total ekuitas itu 570 juta? Karena modal saham ditambah dengan laba ditahan, sehingga menghasilkan jumlah rupiah 570 juta. Di sini ada total liabilitas dan ekuitas. Di sini saya mendapatkan jumlah 750 juta karena total liabilitas jangka pendek saya tambahkan dengan total liabilitas jangka panjang dengan total ekuitas, sehingga menghasilkan 750 juta. Kita masuk di rugi laba perusahaan PT Angin Ribut. Di sini cuman dalam tabel ini cuman dua tabel. Yang pertama ada komponen dan jumlah rupiah, di mana di bagian komponen itu ada pendapatan revenue. Revenue ada namanya pendapatan penjualan. Jumlah rupiahnya itu ada 800 juta. Total pendapatan tetap 800 juta. Terus beban pokok penjualan COGS, ada namanya bahan baku. Bahan baku itu jumlah rupiahnya ada 400 juta. Total beban pokok penjualan 400 juta. Di sini ada beban operasional. Beban operasional itu ada namanya beban gaji di dalamnya. Beban gaji itu jumlah rupiah 200 juta. Total beban operasional 200 juta. Di sini ada pendapatan beban lain-lain
atau non-operating atau expenses. Di sini di dalamnya itu ada beban bunga sebesar 20 juta. Total pendapatan beban lain itu sebesar 20 juta. Ada juga di sini pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu atau income tax expense. Itu ada namanya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak itu sebesar jumlah 30 juta. Itulah yang saya buat untuk rugi laba perusahaan PT Angin Ribut. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas perusahaan PT Angin Ribut untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Di sini ada komponen jumlah rupiah. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi. Di dalamnya itu ada penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan itu sejumlah 300 juta. Yang kedua itu ada arus kas dari aktivitas investasi. Di dalamnya itu ada pembelian properti, pabrik dan peralatan. Jumlah rupiahnya itu sebesar 100 juta. Yang ketiga itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Di dalamnya itu ada penerimaan dan penerbitan saham baru. Jumlah rupiahnya sebesar 50 juta. Itulah penjelasan saya tentang laporan arus kas perusahaan PT Angin Ribut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas perusahaan PT Angin Ribut untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Di sini ada beberapa bagian kolom, ada 5 kolom. Kolom yang pertama itu ada komponen yang isinya itu saldo awal, ekuitas, laba bersih, dividen yang dibayarkan, saldo akhir 31 Desember 2023. Terus kita masuk di komponen saldo awal ekuitas. Kita masukkan di modal saham sebesar 270 juta. Tambahan modal di setor itu tidak ada, laba ditahan juga tidak ada. Jadi total ekuitasnya itu 270 juta. Laba bersih, modal sahamnya itu tidak ada, tambahan modal di setor juga tidak ada. Laba ditahan sebesar 220 juta, total ekuitasnya tetap 220 juta. Di sini ada dividen yang dibayarkan. Dividen yang dibayarkan itu modal sahamnya tidak ada, tambahan modal di setor juga tidak ada. Laba ditahan sebesar 20 juta, total ekuitas tetap 20 juta. Saldo akhir 31 Desember, modal saham 270 juta, tambahan modal di setor tidak ada, laba ditahan. Cara menghitungnya total laba ditahannya itu laba bersih dikurangkan dengan dividen yang dibayarkan. Jadi 220 juta dikurang 20 juta. Jadi 200 juta. Di sini ada total ekuitas. Total ekuitas itu ada saldo awal ekuitas, laba bersih, dividen yang dibayarkan. Itu dijumlahkan. Itu 270 juta ditambah 220 juta dikurang 20 juta, jadi hasilnya itu 470 juta. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang laporan-laporan seperti neraca, laporan ekuitas, dan laporan perubahan ekuitas. Itulah, jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.